Balik lagi bareng Bang Tekno, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Dan di video kali ini kita unboxing smartphone terbaru dari itel. Nih, itel A70 ASEM A70 ASEM. Nah ini biasanya kalau seri A ini tuh dari itel tuh harganya 1 juta kurang dikit atau 1 juta lebih dikit. Nggak tahu ya harganya berapa karena Bang Tekno nggak tahu. Belum dikasih tahu, belum dibisikin dari itelnya. Dan ini emang belum launching pada saat di unboxing. Nah, ini boxnya kayak gini ya. A70 ASEM 6,6 inch big screen dynamic bar, dan dia tuh punya storage gede ya, 128 GB dengan RAM 4 GB plus 8 GB virtual RAM ya, jadinya totalnya 12 GB ya. Yang kepake banget sih pasti yang 4 GB RAM-nya ya. Di atas ini dikasih tahu kalau ini tuh dia punya namanya tuh Starlist Black. Starlist, agak aneh sih namanya Starlist Black. Di sisi bawah sini A70 ASEM. Terus, nah di sini ada Smart Link, ini nggak tahu maksudnya apa. Di sebelah sininya ada 12 bulan garansi dan ini dapat casing di dalamnya. Dan spesifikasi unggulannya ada di belakang semua ini. Baterainya 5000 mAh, prosesornya T603. Wow, prosesor terbaru dari Unisoc ya, dipakai sama itel A70 ini. Kita lanjut lagi ya, kamera depannya 8 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel. Ngecharge-nya udah Type-C tapi nggak dikasih tahu ya berapa watt. Kemungkinan ini masih 10 watt aja. Di bawah sini diterusin juga sama aja kayak tadi, cuman ditambahin sini side fingerprint dan face unlock upgraded OS 13 system. Ini kalau misalkan dijual dengan harga 1 juta lebih dikit, misalnya 1,1 juta gitu, ini menarik banget sih. 4128, prosesor kenceng, walaupun untuk bagian layarnya masih SD Plus aja ya. Kamu bisa cek ya di deskripsi video, di situ udah saya pasangin link kalau misalkan udah ada linknya ya. Itu untuk belinya di mana gitu. Ini kemungkinan harganya itu 1 juta lebih dikit atau bahkan 999 gitu ya. Harga cakep gitu. Ini masih ada segel, kita buka dulu segelnya, kita potong di sini. Segelnya transparan. Oke. itel A70 ini itel akhir tahun ya, ngegempur banget. Jadi biar nanti pas pada dapat bonus akhir tahun bisa beli itel gitu. Di kompartemen pertama kita akan dapetin smartphone-nya di sini. Smartphone-nya warna hitam ya. Nanti kita bahas lagi. Kemudian di kompartemen berikutnya, nah ini berantakan gini ya, spesial. Berantakan semua. Waduh. Ada ini ya, ada SIM card ejector bentuknya kotak kayak gini, SIM card ejectornya. Kemudian dapat charger adapter. Ya, seperti dugaan ya, charger adapternya 5 volt 2 ampere atau 10 watt aja. Kita dapat charger kabelnya panjang standar. Kemudian ada buku panduan serta kartu garansi di sini. Dan kita dapat casing sesuai janji yang ada di kotaknya, dan casingnya keren sih. Ini casingnya soft case ya, soft case ngedoff gitu, jadi nggak glossy. Glossy-nya tuh di bagian tulisan ASEM aja. Ini seakan-akan kayaknya nih HP kalau pakai casing ini ya, kayaknya nih HP tuh bisa ini ya, bisa wireless charging seakan-akan gitu ya. Lumayan komplit ya, masih dikasih soft case, padahal ini HP harga terjangkau. Yuk langsung kita bahas smartphone-nya. Ini masih diplastikin ya, lumayan tebal smartphone-nya kalau dipegang kayak gini doang. Kita coba buka ya, kayaknya sih emang benar-benar tebal. Oh, masih diplastikin lagi layarnya. Kita buka, kita kletek. Bisa lihat ya, tebal. Jadi dari bodinya ini kamu bisa lihat di sini, dari bodinya ini masih ada lagi tambahan buat layar gitu. Jadi disebut layar, jadi berasa tebal. Kalau dilihat sekilas gini seakan-akan nggak tebal ya, karena dia beda tingkatannya antara bagian panel layar sama bagian bodi. Bagian belakangnya, wih, iPhone banget. Cakep-cakep, keren-keren. Bodinya dibikin ngedoff gitu ya, yang glossy di bagian kameranya aja. Ada tulisan di sini, kamu bisa lihat ya. ASEM, cakep. Ini kita kletek dulu biar lebih kelihatan cakepnya. Oke, ini habis dikletek disimpan ya. Jangan tetap ditempel di bodi aja. Jadi bodinya tuh nggak kelihatan bagus. Ini masih ada lem-lemnya, sisa lemnya masih nyangkut. Ih, cakep banget, keren. iPhone harga 1 jutaan. Tuh kalau dipasangin casing gini, beuh, cakep banget. Kamu bisa lihat ya,
Keren banget loh kalau dipasang casing gini, seakan-akan nih kayak iPhone, karena di sini juga bagian casingnya tuh kayak ada wireless chargernya gitu ya. Aduh, nih kalau misalkan Mbak Im Wong masih live jualan di TikTok nih pasti dibilangnya iPhone sejutaan nih. Cakep, keren asli. Ya walaupun desainnya desain contekan gitu ya, tapi saya apresiasi sih dengan harga 1 juta punya desain cakep kayak gini, mantap, keren. Di sisi bawah sini ada port audio, port charger, dan juga lubang mic dan lubang speaker ya. Di sisi bawah ngumpul semua. Di sisi atas polos. Di sisi kanan ada slot kartu. Terus di sisi samping sini ada tombol volume dan tombol power. Dan tombol powernya ini udah ada sensor sidik jarinya loh. Nih. Kok kurang susah fokusnya ya. Nah tuh. Ada sensor sidik jarinya, dan sensor sidik jarinya udah ada yang tipis ya. Bukan yang tebal-tebal kayak zaman dulu. Udah zaman now banget. Udah tipis sensor sidik jarinya. Ya, kita nyalain. Dan kayak gini nih, tampilan awalnya dari itel A70 ESEM. Ini belum diinstal aplikasi apa-apa ya, baru setting-setting awal doang. Kamu bisa lihat ini UI-nya cukup bagus ya. itel OS namanya. Kalau kita lihat di sini, My Phone. itel A70 ini dia punya prosesor tuh T603 octa-core, udah Android 13 ya. Nah, RAM-nya ini 8 plus 4. Tapi 4-nya yang asli dan virtual RAM-nya yang 8 ya. Biasanya terbalik ya, biasanya yang aslinya yang gede, virtual RAM-nya lebih kecil. Kalau ini virtual RAM-nya lebih banyak. Oke, terus untuk storage-nya dia udah 128 GB ya. Tuh layarnya 720 kali 1612 atau 20, sekian banding 9 gitu ya. Terus kita lihat lagi di sini. Untuk storage-nya, ini belum diinstal apa-apa ya sama sekali, benar-benar baru di setting awal doang. Dari 128 GB yang terpakai cuma 17,4 GB. Jadi ini untuk UI-nya, untuk sistem operasinya tuh ramping banget ya. Ini menarik sih. Ini saya masih penasaran nih, mendingan kita install beberapa aplikasi dulu ya, untuk ngecek lebih dalam lagi kayak gimana jeroannya. Kita cek Antutunya juga. Oke, ini smartphone-nya udah diinstal beberapa aplikasi ya. Sekarang kita lihat bareng-bareng. Pertama, saya mau kasih lihat dulu sensor-sensornya. Karena HP kelas sejutaan lebih atau kurang dikit, biasanya sensornya banyak yang hilang. Kalau ini gimana nih? Dan dia punya gyroscope ya, mantap. Jadi kalau buat main game, walaupun masih virtual gyro, udah lumayan enak ya. Dia bisa dipakai buat virtual reality gitu. Nah, terus dia juga punya magnetic sensor, jadi HP ini tuh bisa fitur kompas. Sayangnya sensor cahayanya nggak ada. Kita lihat ya, sensor cahayanya nggak ada. Kita cek ke pengaturan layar. Pengaturan layar di sini display brightness. Nah, di sini brightness-nya dia tuh nggak ada untuk kecerahan layar otomatis ya. Jadinya kalau misalnya kita keluar masuk ruangan, kita mesti atur sendiri biar nggak kesiloan ataupun biar nggak kurang terang gitu ya, biar nggak kegelapan. Ini sih nggak enaknya kalau nggak punya sensor cahaya gitu. Seandainya aja itel tuh ngasih software update biar bisa dapat kecerahan layar otomatis walaupun nggak punya sensor cahaya. Pakai kamera depan gitu kayak Samsung yang dulu-dulu, yang Samsung murah zaman dulu. Rata-rata pada udah pakai kamera depan nggak pakai sensor cahaya. Ya walaupun agak belet sih, agak-agak telat gitu, agak-agak lelet kalau buat mengatur kecerahan layar otomatisnya. Nah, selain sensor, saya mau kasih lihat juga untuk performanya. Kita lihat Antutu benchmark ini di sini. Kok kalah jauh ya sama T606. Padahal ini untuk clock speednya dia jauh lebih gede ya, 1,8 GHz. Sementara kalau T606 kan cuma 1,6 GHz. Kita cek my device di sini. Kita lihat ya untuk chipsetnya dia kenapa dia kalah kencang gitu ya. Arsitekturnya, oh pantesan dia ARM Cortex A55 plus R55 juga. Kalau di Unisoc T606 dia tuh cuma 1,6 GHz tapi dia udah ARM Cortex A75 untuk yang kencangnya gitu ya. Kalau ini dia untuk yang irit dayanya A55, jadinya ya wajar lah, jadinya nggak kencang gitu ya, cuma 140 ribuan lebih untuk skor Antutunya. Ya nggak apa-apa, ini HP harga sejuta lebih dikit daripada pakai SC9863A gitu yang lama, mending pakai ini udah 12 nm. Kalau yang 9863A itu kan masih 28 nm. Oke, kita cek lagi di sini untuk DRM infonya ya. Saya mau kasih lihat kalau dia tuh kalau buat nonton Netflix dapat nggak Full HD gitu. Kita lihat di sini. Security levelnya masih L3, artinya kalau dipakai buat nonton Netflix dia belum bisa Full HD, masih standar digital aja atau sekitar 540 pixel aja. Ya masih oke sih,
masih walaupun nggak terlalu jernih gitu ya, tapi masih oke, masih bisa dinikmatin. Sekarang kalau dipakai buat main PUBG kayak gimana, kita cek ya. Ini saya di sini nggak buat main gamenya, saya cuma mau kasih lihat untuk settingan grafisnya aja. Kita lihat di sini ya, settingan grafis untuk PUBG Mobile. Ya kalau ngeliat skor AnTuTu-nya tadi ya jangan berharap banyak ya. Di sini dia bisa smooth medium sampai balance medium aja. Ini maksimal nih di sini. Nah, kalau untuk kameranya gimana ya? 8 megapiksel kamera depan dan 13 megapiksel kamera belakang. Kita cobain. Pertama kita cobain kamera depan dulu ya. Yang 8 megapiksel. Oke, shutter speed-nya lumayan cepet ya. Kita coba sekali lagi foto. Oke, sekarang kita coba mode potretnya. Satu lagi. Oke, kayak gitu untuk kualitas kamera depannya. Tipis-tipis aja ya. Sekarang kita cobain kamera utamanya yang 13 megapiksel katanya. Oke, shutter speed-nya juga cukup cepat ini ya. Terus kita lihat di sini ada mouse yang sering saya pakai ya. Oke, kadang-kadang fokusnya dia mesti di tap dulu kadang-kadang, dan itu kamu bisa lihat kualitasnya kayak gimana. Sekali lagi kita coba foto. Kayak gitu untuk kualitas kameranya ya, lumayan lah tipis-tipis kayak gimana. Kalau untuk perekaman videonya sendiri ya tentu aja dia perekaman video untuk kamera utama dia Full HD ya 30 fps maksimal. Sementara untuk kamera depannya dia udah Full HD juga 30 fps. Gimana menurut kamu itel A70 Asem ini? itel A70 Asem dengan harga 1 juta lebih dikit atau 1 juta kurang dikit, menarik nggak? Jangan lupa komentar. Dan segitu aja videonya, semoga bermanfaat. Bang Tanda pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ya, dibandingin P40 ini udah USB-C sih, tapi masih 10 watt aja ngecharge-nya. iPhone sejutaan. Kita tungguin Mbak Im Wong live-nya iPhone sejutaan juga gak? Oh iya.